Dia adalah anak pendiam di kelas, tipe anak yang mungkin dikira semua orang menyimpan senjata di tasnya. Namun, meskipun aku sudah bersekolah di tempat yang sama dengannya selama 8 tahun, aku tidak pernah bisa menduga rahasia mengerikan yang dia sembunyikan. Darren benar-benar diabaikan, bukan hanya oleh anak-anak yang jahat dan pura-pura tidak melihatnya, tetapi oleh semua orang. Dia hampir seperti tidak pernah ada. Seiring waktu, ini berkembang menjadi semacam tradisi. Semua orang tahu untuk tidak berbicara dengan Darren. Dan pada titik tertentu, dia pun belajar untuk berhenti mencoba berbicara dengan kami. Kadang-kadang, aku bahkan tidak melihatnya selama berhari-hari. Meskipun dia selalu hadir di sekolah, aku mengira ini hanya lelucon kecil yang tidak berbahaya. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa lelucon ini akan berakhir dengan cara yang mengerikan. Darren menghilang. Setelah pandemi di tahun 2020, kami beralih ke pembelajaran daring. Tapi Darren tidak ada di sana. Saat itulah dia menghilang. Selama 3 tahun berikutnya, aku sering bertanya-tanya apa yang terjadi padanya. Hingga suatu hari, secara kebetulan, aku menemukan kanal YouTube miliknya. Saat video mulai diputar, aku menatap layar dengan perasaan bingung dan tidak percaya. Wajah tirus yang memenuhi frame dan menatap balik ke arahku adalah Darren. Dia tampak berada di kamar yang gelap dan berantakan. Darren duduk di kursi di sebelah kiri layar, sementara kursi kosong ada di sebelah kanan. Kedua kursi tersebut diarahkan ke kamera dan diterangi oleh satu-satunya sumber cahaya di ruangan itu. Setelah sedikit mengatur kamera, Darren mulai berbicara dengan suara gugup, seperti pembawa acara televisi amatir. Saat dia berbicara, aku baru menyadari satu hal. Selama ini, aku bahkan tidak tahu seperti apa suara Darren. Hai, ini Dialog with Darren lagi. Hari ini, aku punya tamu yang mungkin kalian ingat dari episode pertama. Sebelum kita mulai, bisakah kamu memperkenalkan diri lagi, Moki? Aku melirik ke informasi video. Kanalnya memiliki 0 pelanggan. Video ini hanya memiliki 1 penonton. Aku tidak ada tanda suka atau komentar. Sepertinya akulah orang pertama yang pernah melihatnya. Aku kembali menatap layar dengan ekspresi bingung. Darren terlihat mengangguk, seolah-olah sedang mendengarkan seseorang berbicara. Namun, kursi di sampingnya kosong. Setelah beberapa saat, dia kembali menatap kamera. Ya, aku tidak bisa membantah itu. Jadi Moki pikir kamu bukan teman imajiner. Pekerjaan apa yang ingin kamu lakukan? Darren kembali mengangguk, seperti sedang mendengar jawaban. Saat itulah semuanya mulai masuk akal bagiku. Darren telah membuat semacam kanal komedi, mungkin sebagai caranya mengatasi kebosanan dan berharap akhirnya diperhatikan, meskipun hanya oleh orang asing di internet. Aku tersenyum, merasa terhibur oleh idenya, lalu menekan tombol subscribe untuk menunggu video-video berikutnya. 2 hari kemudian, aku mendapatkan notifikasi. Pertama, Dialogues with Darren telah mengunggah video baru. Kali ini, Darren mewawancarai seorang teman imajiner bernama Juniper Smith. Aku menunggu hingga malam, lalu menonton videonya. Terima kasih banyak sudah datang hari ini, Nona Smith. Aku tidak ingin terdengar tidak sopan, tapi aku penasaran bagaimana kamu meninggal. Darren mengucapkan kalimat terakhir dengan hati-hati, seperti seseorang yang menanyakan harapan hidup kepada pasien sakit parah. Lalu, dia terdiam, seakan memberi waktu kepada tamunya untuk menjawab.
Darren tampak terguncang oleh keheningan yang mengikuti. Itu mengerikan. Aku turut berduka cita. Katanya dengan suara serak. Lalu, ada jeda panjang sekitar 3 menit. Selama itu, Darren hanya mengangguk, seolah sedang mendengarkan sesuatu. Aku memperhatikan kursi kosong di sampingnya, mencari tanda-tanda keberadaan sesuatu yang supernatural. Tapi aku tidak melihat apa-apa. Saat aku hampir menyerah, Darren tiba-tiba berbicara lagi, membuatku tersentak. Itu luar biasa. Membantu anak-anak kecil seperti itu pasti sulit setelah apa yang terjadi padamu. Dan kamu tetap melakukannya. Dan itu luar biasa. Aku tersenyum, kagum dengan kreativitas Darren dalam menciptakan cerita-cerita ini. Selama beberapa bulan berikutnya, aku terus menonton videonya. Setiap kali ada unggahan baru, tokoh-tokoh yang diwawancarai semakin aneh, termasuk si Kembaranet, The Rout, dan The Grey Man, yang meskipun namanya terdengar seram, ternyata adalah tamu yang ramah dan membuat Darren tertawa sepanjang wawancara. Lalu, suatu malam, sesuatu yang aneh terjadi. Siaran langsung yang mengerikan. Sekitar tengah malam, aku mendapatkan notifikasi. Dialogues with Darren sedang melakukan siaran langsung. Aku penasaran dan segera membukanya. Judulnya Dialogues with Darren. No name available live. Darren duduk di kursinya seperti biasa, dengan kursi kosong di sampingnya. Dia sudah memulai sesi wawancara ketika aku masuk. Itu kamu yang pertama menghubungiku. Pertama-tama, bagaimana kamu mengetahui acara ini? Lalu, untuk pertama kalinya dalam sejarah kanal Darren, aku mendengar suara dari tamunya. Bukan suara manusia, terdengar suara menyerupai gesekan pisau daging yang ditarik di atas baja. Suara itu nyaring dan tidak beraturan, seolah datang dari tempat yang sangat jauh sekaligus tepat di telingaku. Aku tersentak dan buru-buru mengecilkan volume, tapi suara itu tetap terdengar sama kerasnya. Darren tampak kesakitan, tetapi tetap berusaha mempertahankan sikap sebagai pembawa acara. Itu bukan jawaban yang aku harapkan, katanya, mencoba tetap tenang. Lalu suara itu terdengar lagi lebih panjang, lebih menusuk. Darren mulai panik. Biasanya, aku yang mengajukan pertanyaan kepada tamu. Tapi suara gesekan itu kembali menggema, lebih keras dari sebelumnya. Aku mencoba mematikan suara di ponselku, tetapi suara itu tetap terdengar, seolah berasal dari dalam kepalaku. Aku melihat Darren mulai gemetar. Aku tidak mau bicara denganmu lagi, pergi. Dia mencoba bangkit dari kursi, tetapi seolah ada sesuatu yang menahannya. Tiba-tiba, siaran langsung menjadi kacau, gambar terdistorsi, audio berubah menjadi dengungan mengerikan. Lalu, melalui suara gesekan itu, aku mendengar kata kami. Kau tidak seharusnya membawaku ke sini. Sekarang kau akan membayar. Layar menjadi hitam. Kemudian, tiba-tiba, semuanya kembali normal. Ruangannya kosong. 2 kursi masih ada di sana, diterangi cahaya biru dari layar komputer. Siaran langsung terhenti. Aku menelepon polisi malam itu juga, tapi Darren tidak pernah ditemukan, dan kanalnya beserta semua videonya menghilang begitu saja.